Shalom wanita-wanita hebat. Kita bersyukur dapat berkumpul kembali dalam ibadah kaum wanita secara online. Nah, bagi yang baru bergabung, tidak bosan-bosannya nih saya menjelaskan. Ibadah kaum wanita atau yang biasa kita sebut WSC, Women Shines Community, adalah ibadah khusus untuk kaum wanita yang terdiri dari wanita dewasa muda, ibu-ibu muda, dan ibu-ibu senior. Di mana dalam komunitas ini kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan, untuk lebih dipakai Tuhan lebih lagi, dan untuk diperbaharui hari lepas hari, sehingga kita semakin bersinar bagi Kristus. Itu sebabnya disebut Women Shines Community, yaitu wanita-wanitanya Allah yang bersinar. Amin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah ini Tuhan, di mana kami masih boleh berkumpul Tuhan, untuk kami memuji, untuk kami menyembah-Mu Tuhan, untuk kami mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Kami mau bersatu teduh dengan Engkau Tuhan, kami mau memanfaatkan momen ini Tuhan, untuk bersekutu secara intim dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ambil alih kesempatan ini Tuhan saat ini ya Bapa. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari kita mau memuji Tuhan. Saya persilakan untuk WL yang akan memimpin pujian dan penyembahan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita memasukkan perbuatannya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
lembah yang gelap. Tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun
Shalom wanita nyala, Woman Shines Community yang saya kasihi. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan juga pengurus Woman Shines Community yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan kali ini adalah Great Commission atau amanat agung Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-28. Nah, sebelum kita sampai kepada Matius pasal yang ke-28, ketika saya menanyakan kepada kita, saya yakin dan percaya kita semua tahu siapa yang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus dan juga murid Tuhan Yesus yang bernama Bartolomeus atau yang dikenal dengan nama Nathanael. Saya yakin dan percaya kita semua tahu siapa itu Petrus. Petrus adalah seorang rasul yang sangat luar biasa yang kita kenal. Bahkan Petrus adalah orang yang sampai hari ini di beberapa gereja Katolik mereka menganggap bahwa Petrus adalah santo buat mereka, yang kemudian di Roma di sana berdiri satu gereja yang sangat besar dinamakan Basilika Santo Petrus sebagai bentuk penghormatan dari Rasul Petrus yang sangat luar biasa yang kita kenal. Nah, berbicara tentang Petrus, nama aslinya adalah Simon dan dia diberi nama Petrus oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-42 yang berarti batu karang, yang menggambarkan bahwa ia menjadi fondasi, menjadi batu karang bagi gereja mula-mula, dan diyakini Petrus menjadi pemimpin bagi murid-murid Tuhan Yesus dan gereja mula-mula. Dan Petrus juga adalah orang yang berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah 3.000 orang dapat diselamatkan. Jadi betapa luar biasanya seorang yang bernama Petrus. Demikian juga dengan seorang yang bernama Nathanael. Nathanael yang kemudian dikenal dengan nama Bartolomeus, dia adalah orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi orang yang dikatakan orang yang sangat murni. Dia dikenal sebagai orang Israel sejati. Dia dipercaya oleh banyak orang menjadi pembawa berita Injil ke Mesopotamia, Likoania, Armenia, bahkan sampai ke tanah India. Dan kisah dari Bartolomeus ini dia diakhiri dengan keyakinan bahwa dia mati syahid dengan cara dikuliti hidup-hidup. Betapa luar biasa murid-murid Tuhan Yesus yang kita kenal dengan nama Petrus dan Nathanael. Tetapi ketika kita mengenal Petrus dan Nathanael, ada sosok yang kita tidak boleh abaikan. Ada sosok yang tidak boleh kita kesampingkan. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada sosok yang bernama Petrus. Tidak akan pernah ada sosok yang bernama Nathanael kalau tidak ada orang-orang yang membawa Petrus dan Nathanael kepada Yesus. Nah, kita akan lihat sama-sama di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-42, dan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-51. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal yang pertama ayat 35 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat kemana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamai Kefas," artinya Petrus. Dan Yohanes pasal yang pertama ayat 43 sampai ayat yang ke-51
Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat ketika ada orang-orang yang membawa orang lain kepada Yesus. Dan kemudian pada akhirnya orang yang kita bawa itu bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam hal ini, ketika ada orang yang membawa Petrus dan membawa Nathanael yang kita kenal dengan nama Bartolomeus kepada Yesus Kristus, pada akhirnya kita bisa melihat sosok yang bernama Petrus yang luar biasa, sosok yang bernama Nathanael yang luar biasa. Dalam hal ini ada orang-orang hebat karena ada orang-orang yang membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ada orang-orang yang hebat muncul karena ada orang yang membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi penting buat kita ketika kita bicara tentang amanat agung. Ketika kita berbicara tentang apa yang menjadi perintah Tuhan untuk memuridkan banyak orang. Menjadi sangat penting untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, untuk membawa orang-orang lain datang kepada Tuhan. Sebelum ada saudara-saudara yang membawa saudaranya, dalam hal ini Andreas membawa Petrus, Filipus kemudian membawa Nathanael, ada sosok yang bernama Yohanes Pembaptis yang mengatakan kepada dua muridnya, yang salah satunya bernama Andreas, ada Yesus di sana. Ada orang-orang yang memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada dua muridnya. Andreas memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Filipus memperkenalkan Kristus kepada Nathanael. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bahwa ketika kita membawa orang-orang datang kepada Kristus, percayalah bahwa apa yang akan kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bahkan mungkin orang-orang yang kita bawa akan menjadi orang-orang yang Tuhan pakai secara luar biasa bagi kepentingan banyak orang. Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 berkata demikian. "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik." Sekali lagi saya baca, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Firman Tuhan ini sangat jelas berbicara kepada kita bahwa siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada Yesus Kristus, percaya dengan mulut, dengan hati, maka dia akan diselamatkan. Tetapi persoalannya sekarang adalah bagaimana mereka dapat berseru kalau
mereka tidak percaya kepada Kristus. Dan bagaimana mereka bisa percaya kepada Kristus kalau mereka tidak pernah mendengar tentang Kristus? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Kristus kalau tidak ada yang memberitakannya? Karena itu ayat yang ke-15 di dalam Roma pasal yang ke-10 ini berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Wanitanya Allah yang saya kasihi, di sana dikatakan betapa indahnya. How awesome katanya. Sangat luar biasa orang yang membawa kabar baik. Karena itu biarlah apa yang disampaikan hari ini membangkitkan setiap kita. Membangkitkan setiap kita wanitanya Allah. Woman of shine. Menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Pemberita kabar baik tentang apa? Tentu saja memberitakan tentang Injil Kristus. Sebab Roma pasal yang pertama, kalau kita baca sama-sama Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, firman Allah berkata begini. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma, sebab Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Ada hal yang sangat powerful, ada hal yang sangat luar biasa ketika kita menyampaikan kabar baik, ketika kita menyampaikan tentang Kristus kepada orang-orang. Kenapa? Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, dan juga kita semua yang ada di tempat ini. Karena itu menjadi penting buat kita supaya kita terus menggebu-gebu, supaya kita terus membuat kehidupan kita terus menyala-nyala dalam menyampaikan kabar baik dimanapun kita berada. Nah, kita bisa menjadi seperti Andreas yang membawa Petrus, kita bisa menjadi seperti Filipus yang membawa Nathanael kepada Kristus. Kenapa? Karena Matius pasal yang ke-28 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal yang ke-28 ini berkata bahwa kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, ayat ini berbicara ketika kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan, di sana ada kata ini juga, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya wanitanya Allah yang saya kasihi, ketika kita mau menjadikan semua bangsa murid Tuhan, maka kita terlebih dahulu telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid-muridnya. Jadi, kenapa kita bisa seperti Andreas? Kenapa kita bisa menjadi seperti Filipus yang membawa orang-orang bisa datang kepada Tuhan? Karena kita sendiri pun saat ini telah dipilih menjadi muridnya. Bicara tentang murid, Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat berbicara tentang telinga dan mulut atau lidah. Arti dari murid itu sendiri adalah orang yang sedang belajar. Kalau kita berkata, saya ini murid Kristus, artinya bahwa saat ini pun kita sedang belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus dengan benar, yang akan melibatkan telinga dan lidah. Telinga bicara tentang dengar-dengaran akan perkataan Tuhan.
Jadi, kita akan bisa berhasil membawa banyak orang datang kepada Kristus ketika kita sendiri pun memiliki telinga yang dengar-dengaran akan apa yang menjadi perintah Kristus, akan apa yang menjadi keinginan Kristus dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20 ini berkata kita bisa menjadikan semua orang murid. Kalau kita sendiri tidak pernah mau belajar menjadi seorang murid, maka kita tidak pernah bisa menjadikan orang itu murid atau orang lain murid. Kenapa? Karena tentu saja kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi ketika kita belajar menjadi seorang murid hari ini, kita belajar menjadi seorang murid dengan memakai telinga kita untuk dengar-dengaran apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita pun bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terlebih dahulu melakukannya. Nah, yang kedua, kenapa kita bisa menjadi seperti Andreas dan Filipus? Kalau yang pertama tadi kita sendiri pun telah menjadi murid Kristus. Yang kedua, kita bisa karena Tuhan telah memilih kita untuk menjadi saksinya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Satu status yang luar biasa, satu keadaan yang dikatakan luar biasa, keren, amazing. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, menjadi imam yang memerintah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Kenapa? Karena status itu diberikan, kondisi itu dinyatakan buat kita. Satu keadaan diberikan kepada kita bukan untuk kita menikmati semuanya itu berleha-leha dengan semua yang kita inginkan, kita bersantai-santai, kita bermalas-malasan. Tidak. Karena ada tujuan Tuhan menjadikan kita bangsa yang terpilih. Apa tujuannya? Di sana dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu memberitakan, supaya kamu menyatakan. Tadi murid itu ada telinga dan ada lidah. Dalam hal ini, lidah kita harus kita pakai. Perkataan-perkataan kita harus menyatakan kebenaran, memberitakan perbuatannya yang besar. Kita bisa memberitakan perbuatannya yang besar. Kenapa? Karena tadi kita diangkat menjadi saksinya. Saksi itu bicara tentang orang yang melihat atau mengetahui sendiri, orang yang bahkan mengalami sendiri sebuah peristiwa. Karena itu, kalau kita melihat kembali apa yang kita saat ini sedang kita alami, proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita, itu diizinkan Tuhan untuk kita lewati. Bukan tanpa maksud, tetapi ada maksud Tuhan yang besar. Supaya kita bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena kita terlibat sendiri, mengetahui sendiri sebuah peristiwa-peristiwa yang besar yang terjadi. Jadi, wanitanya Allah yang saya kasihi, mari jangan hanya sekedar kita menikmati apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menceritakan
bahkan kita bisa mengabarkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bicara tentang apa yang kita katakan, Amsal pasal yang ke-8 ayat 21. Di sana mengatakan bahwa hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang firman Tuhan katakan tentang hal itu? Saya mau bilang, perkataan kita memiliki kuasa. Sekali lagi, perkataan kita memiliki kuasa. Apalagi kemudian ketika kita menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang memanggil kehidupan kita, yang Tuhan sudah izinkan kita lewati, dan kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan takut untuk menceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu, keyakinan kita akan Injil yang menyelamatkan itu harus sungguh-sungguh kita pegang. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melayani Tuhan. Baik di gereja, di rumah, bahkan mungkin ketika kita berada di pasar, mungkin ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari ceritakan. Ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita betapa Allah kita sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa juga menjadi teladan buat mereka. Ketika mereka mengetahui apa yang kita alami, apa yang kita jalani dalam kehidupan kita. Waktu kita sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita bisa menjadi teladan di dalam tingkah laku, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa lakukan hal itu. Kita bisa menjadi saksi dengan ketika kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Banyak hal yang kita bisa ceritakan. Banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk menjadi saksi. Memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, jangan takut. Mari saya ajak. Berapapun orang yang kita ajak. Berapapun orang yang kita ceritakan tentang Kristus, jangan pernah berhenti untuk kita tetap bercerita, untuk kita tetap menyatakan kekuatan Allah yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita terus menceritakan, maka kita akan melihat buah. Mungkin kita cuma bercerita kepada satu orang, tapi sama seperti Andreas membawa Petrus, Tuhan pakai Petrus secara luar biasa. Mungkin kita sama seperti Filipus yang membawa Nathanael, dan kemudian kita bisa melihat Injil diberitakan dimanapun dia berada. Di India bahkan sampai mereka bisa mendengar tentang Kristus. Jadi siapapun yang kita ceritakan, mari kita terus bercerita. Jangan lelah untuk kita bercerita. Jangan lelah untuk kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan dimanapun kita berada. Kalau ada pertanyaan, saya harus bercerita kepada siapa? Mungkin kita bilang, saya gak punya teman, saya gak punya orang-orang yang dekat dengan saya. Kita masih bisa bercerita kepada anak-anak kita. Jangan lupa, kita punya murid yang ada di rumah kita. Ceritakan kepada mereka karya Kristus yang besar. Dan kita akan melihat anak-anak akan bertumbuh di dalam kasih Kristus. Anak-anak akan bertumbuh mengenal Kristus. Dan anak-anak kita akan dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biar Tuhan yang terus meneguhkan kebenaran firman Tuhan untuk kami terus berkobar-kobar menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan ketika kami berbicara dengan anak-anak kami pun menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, tadi kita sudah diberkati oleh sharing firman Tuhan yang luar biasa, di mana kita mengupas tuntas tentang amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan firman Tuhan. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Rani yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita. Kiranya setelah ini kita akan mempraktekkan setiap firman yang sudah diberitakan. Amin. Nah, kita akan akhiri ibadah kaum wanita hari ini. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa.
Bapa, kami bersyukur Tuhan buat persekutuan yang indah Tuhan hari ini Tuhan. Di mana kami kaum wanitamu Tuhan boleh semakin diperlengkapi dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami belajar banyak hal hari ini Tuhan. Untuk kami Tuhan melakukan amanat agung-Mu Tuhan. Untuk kami memberitakan firman-Mu Tuhan kepada banyak orang ya Bapa. Memberitakan Injil kesukaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat momen yang luar biasa. Terima kasih atas hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu secara luar biasa. Berkati secara lebih heran lagi ya Bapak, keluarga besarnya semuanya ya Bapak. Setiap apa yang dikerjakannya senantiasa berhasil dan beruntung ya Bapak. Kemanapun Tuhan beliau berada Tuhan, Engkau sertai, Engkau lindungi Tuhan. Biar dia boleh semakin dipakai luar biasa, semakin naik Tuhan, terbang tinggi Tuhan bagi Raja Wali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat kaum wanitamu di tempat ini ya Bapak. Kau juga terus perlengkapi kami hari lepas hari Tuhan. Biar kami boleh Tuhan menjadi wanita-wanita Allah yang luar biasa Tuhan. Dipakai lebih heran lagi Tuhan. Diperlengkapi lebih lagi Tuhan. Kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang manis dengan Engkau ya Bapak. Kami mau tutup Tuhan ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar tangan kasih-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan dimanapun kami melangkah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.